بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. إخوة الإيمان عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025, dan ini adalah pertemuan yang ke-6. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan rinci tentang rukun iman. Dan pada pertemuan yang lalu, pekan yang lalu, kita sudah sampai pada pembahasan atau masuk pada pembahasan tauhid rububiyah, yaitu berbicara tentang urgensi tauhid rububiyah. Di antaranya 4 yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu yang pertama bahwa tauhid rububiyah merupakan sumber kebahagiaan, yakni manakala seorang hamba bersandar dan bertumpu kepada Rabb yang Maha Esa, Rabb yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka dia akan merasakan ketenangan. Dan ketenangan ini akan melahirkan kebahagiaan, karena dia meyakini di sana ada Rabb yang telah menjamin rezekinya, Rabb yang telah menjauhkannya dari berbagai macam madarat atau mara bahaya, Rabb yang telah memberikan kepadanya berbagai manfaat dan nikmat serta karunia, sehingga tawakalnya kepadanya semakin tinggi, dan kemudian dia fokus untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Maka ini akan melahirkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, bahwa tauhid rububiyah merupakan landasan dari tauhid uluhiyah. Dan banyak dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mendebat kaum musyrikin untuk menegakkan ibadah hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dengan hujjah bahwa mereka telah meyakini Allah lah sang pencipta, Allah lah yang menciptakan mereka, Allah lah yang memberikan mereka rezeki, dan itu diyakini oleh kaum musyrikin. Maka selayaknya dan seharusnya mereka mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, karena Allah lah yang menciptakan mereka, karena Allah lah yang memiliki alam semesta ini, karena Allah lah satu-satunya yang mengatur seluruh alam semesta ini. Kemudian urgensi yang ketiga, bahwa pembahasan tauhid rububiyah ini semakin penting di zaman ini ketika banyak orang-orang yang tersibukkan dengan dunia sehingga semakin jauh dari Rabb mereka. Mereka banyak bergantung kepada sebab, tapi tidak bergantung kepada yang memberikan pengaruh terhadap sebab tersebut, itu Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang keempat, juga semakin penting pembahasan tauhid rububiyah di zaman akhir ini dengan munculnya orang-orang yang memperjuangkan atau mendakwahkan pemahaman ateisme, yaitu keyakinan tidak adanya pencipta. Bukan hanya mereka yakini pada diri mereka sendiri, tapi sudah mendakwahkan atau memperjuangkan, mengajak kesesatan tersebut kepada manusia yang lainnya. Maka ini juga harus dikonter, harus ditahan, harus dilawan dengan penjelasan yang hak, penjelasan yang benar tentang adanya Rabbul Alamin, tentang adanya Sang Khalik yang menciptakan alam semesta ini. Ini diantara 4 urgensi
yang disampaikan oleh penulis Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala pada pembahasan yang lalu sudah kita sampaikan. Baik. Kemudian pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya, masih terkait dengan tauhid rububiyah, yaitu definisi daripada tauhid rububiyah. Setelah kita singgung secara global ya, atau secara singkat definisi tauhid rububiyah pada pembahasan sebelumnya, bahwa tauhid rububiyah ini adalah ifradullah taala bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan-perbuatannya. Ya. Secara bahasa kalimat rububiyah ini berasal dari kata ar-rabbu, yaitu dengan kata kerja rabba yurabbi tarbiyatan. Rabba yurabbi tarbiyatan, yang maknanya adalah pemeliharaan, penciptaan, pengayoman. Rabba yurabbi tarbiyah. Tarbiyah sering kita artikan dalam bahasa Indonesia dengan pendidikan, tarbiyah, tanpa mentasydidkan ya, tarbiyatun, tarbiyah. Ini pemeliharaan, penciptaan, pengayoman. Ya. Dan kalimat ar-rabbu dipakai dalam dua penggunaan. Yang pertama, jika dia disebutkan bersendirian, itu kalimat ar-rabbu, maka maksudnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalimat ar-rabbu disebutkan secara sendirian, maka maksudnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, jika datang dalam bentuk susunan idhafah atau penisbatan, maka penggunaan ar-rabbu bisa ditunjukkan untuk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contohnya seperti Rabbul Manzil, pemilik rumah. Rabbul Ibil, pemilik unta. Ya. Dan yang semisalnya. Ya. Jadi kalimat Rabb ini bisa ditujukan untuk selain Allah Azza wa Jalla ketika diidhafahkan, ketika dinisbatkan. Seperti Rabbul Manzil, Rabbul Ibil. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, maka tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perbuatan-perbuatannya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perbuatan-perbuatannya. Dalam bahasa Arab disebut dengan ifradullahi bi af'alihi. Mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada perbuatan-perbuatannya. Ya. Yang berkaitan dengan tarbiyah makhluk, berupa penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Di sini ada tambahan, yang mana tambahan di sini adalah menyebutkan rukun daripada tauhid rububiyah, yaitu penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada perbuatan-perbuatannya yang berkaitan dengan tarbiyah makhluk, berupa penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Ya. Mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada perbuatan-perbuatannya yang berkaitan dengan tarbiyah makhluk, berupa penciptaan, pengaturan, dan kepemilikan. Dan inilah yang disebut dengan rukun tauhid rububiyah. Jadi rukun tauhid rububiyah ini ada 3. Yang pertama al-khalqu, penciptaan. Yang kedua al-milku, kepemilikan. Dan yang ketiga at-tadbiru, pengaturan. Ya. Rukun tauhid rububiyah. Jadi poros atau tiang pembahasan tentang tauhid rububiyah ini kembali kepada 3 hal ini, yaitu penciptaan al-khalqu, kepemilikan al-milku, ya, dan pengaturan at-tadbiru. Apaan? Al-mulku, ya. Al-mulku, kepemilikan, ya. Bisa juga al-milku, al-mulku, ya, kerajaan, kepemilikan. Ya.
Baik, kita bahas satu persatu dari 3 rukun tauhid rububiyah. Ya. Yang pertama yaitu al-khalqu. Dalil umum bahwasanya Allah adalah sang pencipta. Ya. Kita sedang berbicara tentang zat Allah tabaraka wa taala, ya. Berbicara tentang perkara yang sangat mulia atau suatu yang sangat mulia, yaitu Allah tabaraka wa taala, ya. Rabbul alamin, Rabb kita sekalian. Dan ketika kita berbicara, ya, masalah seperti ini, ya, yakni masalah perkara agama, ya, apalagi berkaitan dengan Rabb kita Allah tabaraka wa taala, maka kita tidak akan lepas dari menyebutkan dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah, ya. Karena dua hal ini, ada dua perkara ini adalah pegangan kita bersama, ya. Kita mengimaninya, ya, dengan keimanan yang kuat tentang kebenarannya, bahwa dia datang dari Rabbul Alamin, kalamullah, ya. Dalil umum bahwasanya Allah adalah sang pencipta, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Azza wa Jalla adalah pencipta segala sesuatu, ya. Dan dia memelihara segala sesuatu. Jadi pencipta sekaligus yang memelihara, ya. Tidak seperti yang diyakini oleh agama lain, ya, atau keyakinan syirik, bahwa di sana ada ilah pencipta, ada ilah pemelihara, ada ilah perusak, ya. Tidak demikian. Allah yang menciptakan, Allah juga yang memelihara, Allah juga yang mengatur, ya. Tidak ada ilah atau tidak ada sesembahan selain Allah tabaraka wa taala yang mampu menciptakan dan memelihara serta mengatur semuanya, ya. Hanya Allah tabaraka wa taala. Allahu khaliqu kulli syai', segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dia memelihara segala sesuatu, ya. Dan juga dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta selain Allah? Ini adalah pertanyaan, tapi pertanyaan yang maksudnya adalah pengingkaran, ya. Pertanyaan yang tidak membutuhkan kepada jawaban, pertanyaan pengingkaran terhadap kaum musyrikin, ya. Hal min khaliqin ghairullah, dan inilah yang mereka yakini. Adakah pencipta selain Allah Azza wa Jalla? Yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi. Dari langit berupa air hujan yang diturunkan dari langit, ya. Wal ard, dan juga dari bumi, tumbuh-tumbuhan, ya, tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan juga barang-barang tambang seperti emas, ya, dan seterusnya yang dari bumi, minyak tanah, minyak bumi. Ini semua dari Allah tabaraka wa taala, ya. Adakah pencipta selain Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kalian rizki dari langit dan bumi? La ilaha illahu. Jika demikian, maka tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Karena Dialah satu-satunya yang memberikan kepada kalian rizki dari langit dan bumi, ya. Fa anna tufakun, maka bagaimana bisa kalian dipalingkan dari tauhid, ya. Bagaimana kalian berpaling dari tauhid? Bagaimana kalian berpaling dari mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah? Sedangkan kalian telah meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berikan rezeki untuk kalian dari langit dan bumi, ya. Jadi Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, ya, mendebat mereka kaum musyrikin, mengajak mereka berpikir, ya.
agar mereka mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Ya. Kemudian dalil khusus atau dalil spesifik bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Sang Pencipta. yakni bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya. Maha suci Allah, zat yang telah menciptakan azwaj, segala jenis tumbuh-tumbuhan. Ya. Ada juga yang mengartikan azwaj di sini segala jenis ya tumbuh-tumbuhan dari jenis jantan dan juga betina. Ya. Ada jantan, ada betina, berpasang-pasangan. Ya. Baik dari tumbuhan maupun hewan. Ya, ada betina, ada jantan. Baik tumbuhan maupun hewan. Ya, mimma tumbitul ard, dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Wa min anfusihim, dan juga dari diri-diri kalian. Dari jenis manusia ada laki-laki dan perempuan. Ya. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Di sana banyak makhluk Allah tabaraka wa taala yang tidak kita ketahui, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan, atau yang ada di antara langit dan bumi. Dan bahkan bisa dipastikan apa yang tidak kita ketahui itu jauh lebih banyak. Ya, kita berbicara tentang hewan saja, yang ada di lautan tentu jauh lebih banyak. Ya, jauh lebih beragam. Karena bumi ini sebagian besarnya apa? Lautan. Ya. Sedikit sekali yang kita ketahui. Banyak di sana makhluk Allah tabaraka wa taala yang tidak kita ketahui. Kemudian Allah Azza wa Jalla yang juga menciptakan hewan. Ya. Allah berfirman, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Ya. Dan dialah Allah yang telah menciptakan binatang ternak untuk kalian. Ada unta, ada sapi, ada kambing. Ya. Dan juga yang lainnya. Khususnya 3 ini, ya. Fiha dif'un, pada binatang ternak tersebut ya ada bulu yang digunakan untuk menghangatkan tubuh. Ya, seperti bulu domba ya. Menjadi kain. Kan apa namanya? Wool. Untuk menghangatkan ya. Wa manafi', dan berbagai manfaat. Manfaat apa di antaranya? Diambil susunya, diperah susunya, ya. Kemudian kulitnya, ya, diperah susunya, kemudian juga apa? Kulitnya dimanfaatkan, ya. Wa minha ta'kulun, dan di antara binatang ternak tersebut ada yang kalian jadikan sebagai santapan makanan, ya. Jadi semua Allah Azza wa Jalla ciptakan untuk kita. Wal an'ama khalaqaha lakum. Subhanallah. Ya. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jalla, memang betul. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Semua yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dari tumbuhan, hewan, ya, dan yang lainnya, ini semua disediakan untuk kita. Ya. Untuk manusia, agar mereka bersyukur, kemudian mereka mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Taala. Agar mereka menegakkan tugas mereka yang utama, atau tugas mereka yang paling utama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Taala. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Maka kezaliman apalagi yang lebih besar ketika seorang ya mempersembahkan ibadahnya juga kepada selain Allah, setelah Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Kezaliman apalagi yang lebih besar? Allah mengatakan bahwa kesyirikan ini adalah kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Di situ ada 2 taukid. Inna, sesungguhnya kesyirikan betul-betul kezaliman yang besar. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, ikhwah. Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita nikmat tauhid. Ya. Nikmat pemahaman
ya, untuk bisa mewujudkan tauhid dengan sempurna, ya, baik tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah atau tauhid asma wa sifat. Ya, kita tauhidkan Allah Azza wa Jalla pada 3 hari sehingga sempurna tauhid seseorang. Ya. Dan juga Allah yang menciptakan manusia. Allah berfirman, "Khalaqal insana min salsalin kal fakhar." Allah Azza wa Jalla telah menciptakan manusia, yaitu nenek moyang manusia itu Adam alaihissalam, min salsalin kal fakhar, yakni dari tanah kering seperti tembikar. Ya, dari tanah yang basah kemudian menjadi kering seperti tembikar. Ini asal muasal ya penciptaan Adam alaihissalam. Ya, dari tanah kering seperti tembikar. Kemudian Allah juga yang menciptakan jin. Wa khalaqal janna min marijin min nar. yakni Allah yang menciptakan nenek moyangnya jin yaitu iblis ya dari nyala api. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Ikhwa fillah azakumullah. Oleh karenanya ya di antara konsekuensi tauhid rububiyah ya adalah meyakini bahwa tidak ada yang mencipta melainkan Allah tabaraka wa taala. Ketika kita mentauhidkan pada rububiyah Allah tabaraka wa taala atau mentauhidkan rububiyah Allah tabaraka wa taala, maka kita harus meyakini bahwa tidak ada yang mencipta selain Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan Allah telah menantang siapapun. Menantang siapapun ya. Adakah yang sanggup untuk mencipta seperti ciptaan Allah tabaraka wa taala? Ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu. Wa in yaslubuhum adh-dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal matlub." Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan tersebut. Ya. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, ya, segala sesuatu yang kalian seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Walaupun hanya seekor lalat. Walaupun mereka bersatu menciptakannya. Ya, jadi berhala-berhala atau apapun itu yang disembah selain Allah tabaraka wa taala, yang diseru selain Allah tabaraka wa taala, seandainya mereka bersatu untuk menciptakan satu ekor lalat, maka mereka tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Ya. Wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'a, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, lalat yang kecil ini merampas sesuatu dari mereka, yakni dari berhala-berhala atau dari sesembahan-sembahan selain Allah tersebut, ya, la yastanqidhuhu min, maka mereka tidak dapat merebutnya kembali. Ya, bagaimana sebuah berhala, sebuah patung misalnya, ya, di atas patung tersebut ada sesuatu makanan misalnya, kemudian diambil oleh lalat, maka dia tidak bisa mengambil kembali sesuatu yang diambil oleh lalat tersebut. Ya. Du'afa talib wal matlub, maka amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Jadi yang menyembah dan yang disembah sama-sama lemah. Bahkan yang disembah lebih lemah daripada yang menyembahnya. Ya. Ini salah satu tantangan Allah Azza wa Jalla kepada makhluk untuk mencipta, ya, untuk menciptakan sesuatu walaupun hanya seekor lalat, tidak akan pernah bisa. Ya. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla juga menyampaikan tantangan. Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqa ka khalqi fa yakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang bermaksud menciptakan sesuatu seperti ciptaanku? Ya. Jadi membuat patung, membuat berhala, membuat gambar makhluk bernyawa,
yang berusaha untuk menciptakan sesuatu seperti ciptaanku. Siapakah yang lebih zalim? Ya. Dari orang yang bermaksud menciptakan sesuatu seperti ciptaanku. Ya, coba saja mereka menciptakan sebutir zarrah. Ya, sebutir zarrah. Atau coba saja mereka menciptakan sebutir biji. Atau coba saja mereka menciptakan sebutir gandum. Ya. Jadi dalam hadis ini Allah Azza wa Jalla menamakan perbuatan orang yang membentuk patung, membuat patung, ya, itu patung makhluk bernyawa, ya, seperti patung-patung yang kita lihat. Apakah itu hewan, apakah itu manusia, ya. Dengan kalimat khalaqa, ya, kalimat khalaqa. Dan hukumnya ini adalah terlarang membuat patung atau membuat gambar makhluk yang bernyawa, ya. Ini adalah terlarang. Kenapa? Karena meniru ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan khalaqa di sini maknanya bukan, ya, mencipta, tapi membentuk, ya, sawwara, ya. Karena tidak ada yang mampu menciptakan kecuali kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Jadi khalaqa di sini maknanya adalah sawwara, yakni membentuk gambar. Gambar itu ada gambar berupa gambar yang dipahat, ya, terbuat dari kayu, ada yang di apa namanya? Kalau bebatuan apa dia namanya? Diukir, ya, dari batuan, ya. Ada juga yang digambar. Ada juga yang digambar. Itu semua disebut dengan surah. Disebut dengan apa? Surah. Ya. Ada yang ketiga, surah dalam bentuk fotografi. Kalau yang pertama dan kedua ini dari bebatuan dan juga apa namanya? Kayu-kayu, ini sepakat, ya, keharaman. Kemudian yang menjadi khilaf di antara para ulama adalah, ya, surah yang dihasilkan dari fotografi. Ya. Ya, ini khilaf di antara para ulama bagaimana hukumnya, apakah haram ataukah tidak, apakah sama dengan surah yang jenis 1 dan 2 itu. Ya. Ala kulli hal ini khilaf di antara ulama ahlu sunnah, ya. Kecuali untuk kondisi darurat, yang mengatakan bahwa itu sama dengan jenis yang pertama dan kedua, hukum asalnya demikian, kecuali untuk hal-hal yang darurat seperti KTP, paspor dan semacamnya. Ala kulli hal khilaf di antara ulama ahlu sunnah berkaitan dengan fotografi, ya. Pun demikian kalimat khalaqa, ya, yang disebut dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, ya. Nabi Isa alaihissalam itu di antara mukjizatnya adalah membentuk, ya, burung, ya, dari tanah liat. Allah berfirman, wa ittakhluqu minat-tin kahay'atit tayri bi'idni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'idni. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk burung, ya. Wa ittakhluqu minat-tin. Di sini khalaqa yakhluqu, di sini maknanya adalah membentuk. Membentuk dari tanah liat dengan bentuk seekor burung bi'idni, dengan izinku, dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fatanfukhu fiha, kemudian kamu tiup pada, ya, bentuk burung tersebut, fatakunu tayran bi'idni, kemudian berubah menjadi seekor burung dengan izinku, ya. Jadi yang dimaksud dengan membuat di sini, ya, yakni membentuk, ya. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Keistimewaannya adalah, ya, pada Nabi Isa alaihissalam ditiupkannya ruh, ya, di patung burung tersebut dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai bentuk mukjizat. Baik. Selesai pembahasan tentang al-khalqu, ya, rukun yang pertama. Ya, intinya berdasarkan dalil-dalil umum atau dalil yang spesifik, tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Kalau kita manusia di sini membuat meja ini, maka bukan namanya menciptakan, ya. Hatta dalam ayat Al-Quran tadi, kisah Nabi Isa alaihissalam,
Ya, itu maknanya adalah sawwara, membentuk. Ya. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua yaitu al-mulku atau kepemilikan. Ya. Rukun yang kedua dari tauhid rububiyah adalah al-mulk. Dalil umum tentang kepemilikan Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman, "Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Allah juga berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu 'ala kulli syai'in qadir." Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah Azza wa Jalla maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Ini dalil umum tentang kepemilikan Allah Azza wa Jalla. Semua yang ada di langit dan di bumi dan yang ada di antara keduanya itu semua milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Dialah yang menciptakan itu semua, maka itu menjadi kepemilikan mutlak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Dia menciptakan, maka semuanya adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kemudian dalil khusus tentang kepemilikan, Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar." Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa memiliki pendengaran dan penglihatan. Ya. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla, Malikin Nas, rajanya manusia. Ya. Rajanya manusia, yang menguasai manusia, yang memiliki manusia, itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan juga Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk." Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Ya. Lahul mulk, kepunyaannya lah kerajaan. Ya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Adapun orang-orang yang kamu seru, yang kamu sembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka tidak memiliki apapun walaupun hanya setipis kulit ari atau setipis kulit kurma. Ya, kurma itu ada kulitnya, tipis itu namanya qitmir. Atau kalau di telur itu ada juga ya kulit ari, atau pada salak itu juga ada kulitnya yang tipis sekali. Manusia atau sembahan-sembahan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala yang disembah oleh kaum musyrikin, mereka tidak memiliki apapun walaupun hanya setipis kulit ari. Ya. Itu selaput tipis yang menyeliputi biji kurma. Oh, biji kurma ya. Bukan di kurmanya, tapi apa? Di bijinya. Itu lebih tipis lagi. Ya. Nah, selaput tipis yang menyeliputi biji kurma. Ada juga di buah salak, ada juga di telur gitu ya. Tidak memiliki apapun walaupun hanya setipis kulit ari itu. Ya. Adapun Allah Azza wa Jalla memiliki kerajaan langit dan bumi. Semua milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Karena Dialah satu-satunya yang menciptakan itu semua, maka itu menjadi milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kepemilikan yang mutlak. Ya. Kaum musyrikin menyembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala karena ingin mendapat manfaat dari sembahannya atau sembahannya. Ya. Ingin mendapatkan manfaat dari kesembahannya. Sementara manfaat itu bisa didapatkan dari 4 jenis. Ya. Manfaat itu bisa didapatkan dari 4 jenis. Yang pertama, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ya. Zat yang menciptakan alam semesta lah yang berhak untuk disembah. Ya. Zat yang menciptakan alam semesta, Dialah yang berhak untuk disembah.
Namun kaum musyrikin sadar bahwa sesembahan-sembahan mereka tidak menciptakan alam semesta. Mereka sadar bahwa sesembahan-sembahan mereka itu tidak menciptakan alam semesta, tapi mereka ingin mendapatkan manfaat dari sesembahan-sembahan selain Allah Taala tersebut. Ya. Maka ini berarti ya bahwa sembahan mereka atau sembahan mereka tidak memiliki alam semesta sama sekali. Ya. Kenapa? Karena tidak menciptakan. Ya. Sehingga tidak memiliki. Ya. Kalau tidak menciptakan berarti tidak memiliki. Ya. Maka konsekuensinya adalah bahwa sesembahan mereka tidak pantas untuk diibadahi. Kenapa? Karena tidak memiliki sesuatu sedikit pun dari alam semesta ini. Ya. Sehingga tidak bisa memberikan apapun. Ya. Ini maksudnya adalah argumentasi atau logika, ya. Ketika kaum musyrikin ingin mengharapkan manfaat dari sembahan-sembahan selain Allah Taala, maka ini sesuatu yang tidak masuk akal, tidak masuk logik, ya, atau tidak logik, ya. Kenapa? Karena sembahan-sembahan selain Allah Taala tidak menciptakan alam semesta. Kalau tidak menciptakan alam semesta berarti tidak memiliki apapun. Kalau tidak memiliki apapun, maka tidak bisa memberikan sesuatu apapun. Gitu. Berbeda dengan Allah Taala, ya, Rabb yang menciptakan alam semesta, maka dia lah yang memiliki alam semesta tersebut. Ketika dia memiliki alam semesta tersebut, maka dia bisa memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Ya. Ini yang pertama, bahwa manfaat itu bisa didapatkan dari 4 jenis. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ya. Yang kedua, yang memiliki saham dari sebagian alam semesta. Ya. Yang memiliki saham atau andil dari sebagian alam semesta. Ya. Sesembahan mereka jelas tidak ikut menciptakan alam semesta. Tapi sekiranya ya, mereka memiliki saham. Tadi kan jelas tidak menciptakan alam semesta. Tapi kalau seandainya kemudian kita katakan mereka memiliki saham, mereka memiliki andil dalam kepemilikan alam semesta, maka penyembahan tersebut masih berdasar. Penyembahan tersebut masih apa? Masih berdasar. Kenapa? Karena sembahan-sembahan itu masih punya saham. Ya, walaupun mungkin kecil. Ya. Penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla itu masih bisa atau masih berdasar, ya. Dan saham kepemilikan tersebut bisa dengan punya andil dalam penciptaan alam semesta, atau saham tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh Allah Taala. Namun kenyataannya keduanya tidak terjadi. Sesembahan-sesembahan tersebut tidak memiliki andil atau saham dalam penciptaan, pun demikian Allah Azza wa Jalla tidak memberikan saham tersebut secara cuma-cuma. Maka dengan demikian sembahan-sembahan tersebut tidak berhak untuk disembah. Ya. Kenapa? Karena tidak ada manfaat yang bisa diharapkan dari mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, manfaat bisa didapatkan dari yang ikut mengatur alam semesta. Yang ikut mengatur alam semesta. Tadi dikatakan yang pertama dan kedua, jika sesembahan tersebut tidak memiliki sedikit pun dari alam semesta, ya, tidak menciptakan, juga tidak memiliki saham sama sekali, tapi sekiranya dia diizinkan ikut serta membantu dalam tanda kutip, membantu Tuhan dalam mengatur alam semesta, maka penyembahan terhadapnya juga masih berdasar. Masih berdasar. Kenapa? Karena ada kemaslahatan yang masih bisa diharapkan. Ya. Namun lagi-lagi kenyataannya Allah Azza wa Jalla yang mengatur alam semesta tanpa bantuan siapapun. Ya.
Allah Azza wa Jalla yang mengatur alam semesta ini tanpa bantuan siapapun. Adapun para malaikat, ya, adapun para malaikat semuanya tunduk di bawah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena malaikat juga milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita berpikir bahwasanya Allah dibantu oleh para malaikat dalam mengatur alam. Nah, malaikat ada di bawah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, tunduk, ya, kepada perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hakikatnya yang mengatur semuanya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, bahwa manfaat itu bisa didapatkan dari yang bisa memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat. Nah, setelah 3 poin di atas tidak terpenuhi, tidak memiliki alam semesta, kemudian tidak memiliki saham, ya, dalam penciptaan, kemudian tidak memiliki, ya, atau tidak ikut mengatur alam semesta. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sekiranya sesembahan tersebut bisa memberi syafaat di sisi Allah secara langsung tanpa izin dari Allah, ya, sekiranya sesembahan tersebut bisa memberi syafaat di sisi Allah secara langsung tanpa izin dari Allah, ya, seperti halnya semisal menteri yang bisa langsung memberi syafaat di sisi raja untuk kemanfaatan rakyat yang ada di dunia ini, ya, bisa saja kemudian, ya, menteri-menteri itu memberikan pertolongan tanpa seizin raja atau tanpa seizin presiden, bisa saja, ya, yang ada di dunia ini, ya. Maka penyembahan tersebut masih berdasar. Kalau seandainya di sana sesembahan tersebut bisa memberi syafaat atau pertolongan di sisi Allah tanpa seizin dari Allah. Namun kenyataannya apa? Kenyataannya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Lagi-lagi terbantahkan, ya, tidak ada alasan untuk menyembah mereka, ya, tidak menciptakan alam semesta, tidak memiliki saham dari sebagian alam semesta, juga tidak ikut mengatur alam semesta, dan juga tidak bisa memberikan syafaat atau pertolongan di sisi Allah tanpa izin Allah. Ya. Maka bagaimana kemudian bisa diharapkan mengambil manfaat dari sembahan-sembahan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Maka dengan demikian, ya, sembahan-sembahan tersebut sama sekali tidak berhak untuk disembah, sama sekali tidak bisa diharapkan manfaat dari mereka, ya. Karena tadi seperti firman Allah Azza wa Jalla, ya, du'afa talib wal matlub, ya, sungguh lemah yang menyembah dan yang disembah, kelemahan di atas kelemahan, ya, baik itu berupa berhala ataupun yang lainnya. Hatta malaikat mereka makhluk, walaupun mereka makhluk yang diberikan kekuatan yang luar biasa, tapi mereka makhluk. Bagaimana makhluk menyembah makhluk? Bagaimana makhluk menyembah makhluk? Makhluk harus menyembah Sang Khalik. Apalagi kemudian yang disembah atau yang diseru, yang diminta orang yang sudah meninggal, atau bebatuan, atau mungkin pepohonan dan seterusnya. Ya, hatta malaikat pun tidak dibenarkan. Kenapa? Karena mereka makhluk. Karena mereka milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak berhak atau tidak dibenarkan untuk apa? Diseru dan disembah. Kemudian rukun yang ketiga yaitu at-tadbir. At-tadbiru atau pengaturan. Dan tadbir ini terdiri atas 3 poin utama. Tadbir atau pengaturan ini terdiri atas 3 poin utama. Yang pertama, tasyiru nizamil kaun. Tasyiru nizamil kaun. Menjalankan aturan alam semesta. Menjalankan aturan alam semesta. Ya. Bahwasanya hanya Allah Azza wa Jalla yang mengatur, ya, atau menjalankan aturan alam semesta ini. Yang kedua, al-qadaru fi qismatil arzaqi wal a'mari wal hayat wa nahwi dzalik. Yani ketetapan
ketetapan atau takdir pada pembagian rezeki, umur, ya kondisi, rupa dan yang semisalnya. Ya. Dan yang ketiga al-ba'tsu wan nusyur, hari kebangkitan. Ya. Pembahasan tentang tadbir atau pengaturan ini berkisar pada 3 poin utama ini. Ya. Menjalankan aturan alam semesta, ya, menetapkan atau membagi umur, rezeki, kondisi, rupa, bentuk dan lain-lain. Ya. Semua itu sudah Allah atur. Ya. Kondisi seorang bagaimana lahir, di mana, seperti apa bentuknya, ya, namanya siapa dan seterusnya, ya. Semua sudah Allah atur. Ya. Semua sudah Allah atur. Ya. Kemudian al-ba'tsu wan nusyur, yaitu hari kebangkitan. Ya. Hanya Allah yang mengatur ketiga hal di atas. Ya, hanya Allah lah yang mengatur ketiga hal di atas. Ya. Di antara dalil bahwa Allah yang menjalankan alam semesta. Ya. Bagian yang pertama itu menjalankan aturan alam semesta. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Penciptaan langit dan bumi. Ya. Kemudian dalil bahwa Allah Azza wa Jalla yang membagi-bagi rezeki, umur, bangsa dan warna kulit, rupa, bentuk, ya. Itu juga Allah Azza wa Jalla. Di antara dalilnya Allah berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum." Ya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah penciptaan langit dan bumi dan juga ikhtilafu alsinatikum, perbedaan bahasa-bahasa kalian, perbedaan lisan-lisan kalian. Di dunia ini ada berapa bahasa? Ribuan mungkin, ya. Ya. Itu semua Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya. Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya. Ya. Walwanikum, dan juga warna-warna kulit kalian. Ya. Bentuk-bentuknya, rupa-rupanya. Ya. Allah yang mengatur seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini secara detail, secara terperinci tanpa terkecuali. Kapan daun ini akan jatuh, di mana akan jatuh, ya, itu semua diatur oleh Allah Azza wa Jalla detail. Ya. Tidak ada yang luput dari apa yang telah Allah tetapkan. Ya. Semua yang akan terjadi sesuai dengan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Para raja di dunia tidak bisa mengatur seluruh rakyatnya. Ya. Mereka hanya bisa mengatur menteri-menterinya. Ya. Itu pun tidak bisa setiap saat, apalagi dengan pengaturan yang sangat detail. Ya. Berbeda dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mampu mengatur setiap makhluknya tanpa terkecuali. Setiap makhluknya, manusianya, jinnya, tumbuh-tumbuhannya, hewannya, yang ada di laut, yang ada di darat maupun di laut, atau yang ada di antara langit dan bumi, semuanya diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa terkecuali. Ya. Dan ini sangat detail. Dan inilah yang disebut dengan ar-rububiyah al-'ammah, ya. Pengaturan Allah Azza wa Jalla atas alam semesta secara detail. Rububiyah 'ammah. Dan di sana ada rububiyah khassah, ar-rububiyatul khassah, ya. Pengaturan Allah Azza wa Jalla atau pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang khusus, ya, yaitu Allah Azza wa Jalla memelihara, ya, memperhatikan dengan perhatian tambahan yang khusus dan spesifik kepada hamba-hambanya yang spesial, hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang beriman. Maka mereka akan mendapatkan perhatian khusus tambahan
dari Allah tabaraka wa taala. Dan yang disebut dengan itu yang disebut dengan ar-rububiyyatul khassah, ya, tarbiyah khusus. Ya, subhanallah. Ya, kita di dunia ini saja kalau ada perhatian khusus dari seorang yang kita cintai, yang kita sukai, menaruh perhatian khusus kepada kita, seperti apa, Pak? Senang, ya. Ada perhatian khusus untuk kita. Nah, ini perhatian khusus dari Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang mentauhidkan. Ya, maka mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan tarbiyah al-khassah, ya, tarbiyah khusus dari Allah tabaraka wa taala. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faulqiya as-saharatu sajidin, qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun." Ini dalilnya. Dalil tentang ar-rububiyyatul 'ammah, rububiyah atau tarbiyah umum, dan ar-rububiyah al-khassah, tarbiyah khusus. Allah berfirman, maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah. Qalu, mereka mengatakan, amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Rabb alam semesta. Kalimat Rabbul Alamin adalah bentuk tarbiyah umum, di mana Allah Azza wa Jalla mentarbiyah, mengatur seluruh alam semesta dengan begitu detailnya. Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam. Bahwasanya Allah yang mengatur seluruh semesta alam ini dengan detail, tanpa terkecuali. Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Musa dan Harun. Ini menunjukkan tarbiyah khusus. Rabbnya Musa dan Harun. Ya. Ini Allah Azza wa Jalla memiliki perhatian spesial, perhatian khusus kepada Musa dan Harun. Ya. Oleh karenanya seorang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, seorang yang menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, Allah akan mengurusinya dan memberinya perhatian secara khusus. Ya. Allah tidak akan menyamakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, antara orang yang ikhlas dan orang yang tidak ikhlas, akan dibedakan. Ya. Di antara dalilnya ini, Allah memiliki perhatian khusus terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun. Dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla ketika Allah merintahkan agar Musa dan Harun mendakwahi Fir'aun, kemudian mereka berdua takut, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, ya, janganlah kalian berdua takut, khawatir. Ya. Innani ma'akum asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan aku melihat. Yakni maksudnya adalah Allah membersamai mereka dan memperhatikan mereka secara khusus. Ya. Oleh karena ya ikhwas sekalian, maka hendaknya setiap diri kita berusaha ya untuk mendapatkan tarbiyah Allah yang khusus. Ya. Untuk mendapatkan perhatian Allah Azza wa Jalla yang khusus, itu dengan cara bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Dia meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui setiap kata-kata dalam hatinya. Dia bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Berusaha untuk menghadirkan ini, yakni takwa kepada Allah tabaraka wa taala, bahwasanya Allah Azza wa Jalla senantiasa melihatnya. Takut kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka insyaallah kita akan mendapatkan tarbiyah khusus, ya, pengaturan khusus, pendidikan khusus dari Allah tabaraka wa taala. Demikian ikhwah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Insyaallah kita akan berbicara tentang adillatu tauhid ar-rububiyah, dalil-dalil tentang tauhid rububiyah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.